Nama saya Budaya, nama budaya teman-teman semuanya. Kembali lagi di podcast Narada episode kedua. Nah, di episode kedua ini kita berhubung mau apa nih? Cik orang bilang kan biasanya ini momen-momen yang anak-anak boleh keluar nih ya. Apalagi momen ini momen-momen yang sensitif. Tapi kali ini kita bahas sebenarnya betul nggak di momen itu yang biasanya orang bilang bulan hantu memang terjadinya hal-hal yang sensitif dan benar-benar sebuah gerbang hantu itu terbuka lebar. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa yang di episode 1 sudah kita bahas. Namun yang kita belum tahu ternyata Yolin ini merupakan seorang indigo. Nah, jadi hari ini kita bakal tanya-tanya nih sama II. Saya betul nggak bahwasannya Cik Gue Puan ini betul-betul momen-momen yang paling sensitif dan gerbang hantu terbuka sangat lebar. Ya. Dari gimana tuh sebenarnya sebenarnya betul nggak kalau misalnya di Cik Gue Puan orang kan biasa bilang ini bulan hantu nggak boleh keluar rumah, terus nggak boleh jalan-jalan jauh. Emang betul ya Sebenarnya kalau menurut saya Cik Gue Puan ini adalah di mana dimensi sedang tipis antara dimensi alam manusia dengan alam lain. Dia dimensinya menipis. Jadi sehingga orang-orang yang tidak sensitif pun bisa merasakan keberadaannya. Padahal sejak dari dulu kita itu hidup berdampingan dengan mereka. Berdampingan. Jadi kita beda dimensi aja sebenarnya. Nah, kalau ditanya di mana ada hantu, di mana-mana ada hantu. Di sini juga ada hantu. Cumanya kan kita beda dimensi. Jadi nggak terganggu. Tapi kalau di Cik Gue Puan itu lebih spesial. Nah, dimensi itu kita bilang mungkin dia dimensi itu kan seperti selaput, dia itu kan agak menipis. Jadi bagi yang nggak sensitif bisa merasakan bulu kuduk naik, ya kan, merinding. Ya itu karena gelombang-gelombang dari energi negatif dari alam lain gitu. Nah itu yang nggak sensitif. Yang sensitif lebih ngeri lagi. Wah, langsung naik ya di sini ya. Jadi orang bilang memang di momen ini yang paling bagus untuk kita sembahyang ya. Iya, untuk Chautu ya. Karena itulah dimensinya sudah menipis sehingga kita lebih gampang untuk terhubung. Nah, jadi kalau kita gampang terhubung seperti kita dengan leluhur kita gitu kan, sanak saudara yang telah mendahului kita, itu lebih gampang terhubung. Nah, jadi kalau bilang gerbang neraka terbuka itu kan lebihnya ngeri kali ya kan. Nanti salah masuk gerbang pula kita kan. Jadi sebenarnya gerbangnya itu di mana? Coba saya tanya Justin, di mana gerbangnya? Di negara Indonesia kah? Di Malaysia kah? Atau di negara yang lain? Apa banyak gerbang? Setiap negara itu ada gerbangnya. Kalau yang saya pernah dengar ya, sebenarnya semua negara itu ada. Dan apalagi di tempat-tempat yang katanya ya jadi tempat-tempat orang-orang meditasi atau untuk mencari ilmu, di situ ada gerbangnya ya. Nah, jadi sebenarnya itu dimensi. Jadi kita bisa melewati dimensi itu, itulah gerbang. Jadi gerbangnya kalau bisa dibilang itu enggak seperti yang kita pikirkan sebuah gerbang yang sangat besar gitu kan, enggak. Jadi dia tuh dimensi di mana kita bisa menembus dimensi itu, berarti kita sudah melewati gerbang antara alam. Nah, jadi di mana-mana bisa. Jadi dia jadi kalau dibilangnya pintu neraka terbuka ataupun gerbang neraka terbuka gitu kan. Sebenarnya dia itu di mana-mana bisa keluar. Bisa. Jadi kalau kita bilang makhluk peta lah yang paling dekat dengan kita, makhluk peta. Makhluk peta itu adalah kalau di Buddhis dibilang peta, kalau umat awam bilang itu hantu kelaparan, peta. Kalau Buddha itu hantu gentayangan. Nah, beda. Nah, jadi kalau biasanya Cik Gue Puan itu kebanyakan hantu kelaparan yang lebih berkeliaran. Jadi kalau kayak gitu kita bisa langsung diganggu ya? Makanya di Cik Gue Puan ini, bulan hantu ini kita harus punya 3 syarat untuk supaya kita
bisa aman, yaitu Jaub, Japi, dan Japer, yaitu Jaub jaga ucapan, Japi jaga pikiran, Japer jaga perbuatan. Makanya kan orang tua itu suka berpesan, cik gue puamai si sokong wah jaga ucapan. Kalau kita ngomong nanti yang agak kasar bisa itu loh, bisa merot mulutnya, bisa. Pernah kejadian. Kesambet namanya. Sering bilang kesambet, ketempelan. Itulah. Karena dia tidak jaga ucapan. Karena mereka ini orang makhluk-makhluk yang galau. Coba kamu lagi galau. Coba Justin lagi galau coba. Senggol pasti bacok. Iya. Lagi sensitif Kan. Nah, makhluk astral pun begitu. Mereka itu kan di alam menderita. Jadi mereka ini sangat galau sebenarnya. Setiap hari mereka galau. Nggak seperti kita galau, ada yang teman yang hiburi ya kan, yang hibur. Oh, jangan galau gini, nasihati kita. Tapi di alam sana nggak ada. Loh, kesamaan tuh nggak bisa ya? Nggak bisa. Lu di peta udah berapa tahun gitu ya? Pengalamanmu apa aja? Nggak ada yang seperti itu. Oh, berarti kalau misalnya kalau di saat kayak gitu, itu hantu kan bebas berkeliaran Berarti dia bebas pindah sana pindah sini. Soalnya setahu saya ya, katanya hantu itu terbatas tempatnya. Jadi dia hanya ada di tempat dia meninggal atau dia penasaran. Jadi peta pun banyak jenisnya, banyak tingkatannya. Ada yang melekat di satu tempat ataupun kita bilang terikat. Dia nggak bisa kemana-mana, dia di situ aja. Tapi kalau ada peta yang sebagian peta yang bisa kemana-mana. Dia bisa ketemu Justin, ikuti Justin kemana-mana, melekat sama Justin kan? Dia kan melekat dengan Justin. Mana tahu nih mantan ya kan? Mantan dari kehidupan lampau bisa. Jadi dari kehidupan lampau dia masih di alam peta dan dia bertemu dengan Justin. Nah dia bisa ikuti Justin terus. Jadi aku juga penasaran. Ini ada nggak nih? Kalau mau dibilang makhluk astral itu tidak ada satu jengkal yang nggak ada makhluk astral. Di vihara juga ada makhluk astralnya. Karena beda dimensi aja. Beda dimensi aja loh, kita hidup berdampingan. Jadi sebab itu kita harus jaga ucapan, jaga pikiran. Kenapa kita harus jaga pikiran? Nah, kalau bagi orang yang bisa punya kekuatan pikiran ataupun kemampuan batin, dia bisa membaca pikiran. Tapi kalau makhluk astral, dia bukan membaca lagi, dia mendengar. Jadi kata hati kamu tuh dia dengar. Dan kok, ini hantu jelek kali, tersinggung dia. Ternyata sensitif juga hantu. Sensitif, lebih sensitif lagi dari orang putus cinta. Ayo. Tapi iya ada cerita cerita mistis nih. Kita bilang kalau di vihara aja lah ya, paling dekat. Dan mungkin kadang kita ngerasa ya vihara itu kan tempat yang suci dan mereka biasanya nggak bisa masuk. Saya pikir kayak gitu ya kan. Tapi bilang di vihara juga ada nggak cerita-cerita mistis di vihara? Kalau cerita mistis sih nanti semua pada takut datang ke vihara. Jadi gini ya, makhluk peta pun enggak semua jahat, enggak semua yang galak. Jadi mereka seperti manusia juga, ada yang cincai-cincai juga loh. Ada yang kepo loh. Makanya dia bisa nakut-nakuti orang. Ada yang kepo. Sama kayak kebudayaan manusia gitu ya? Iya, karena dulunya kan dia manusia, masih terbawa sifat-sifat manusia dia. Jadi kalau misalnya kita kan ketemu dia nih, nggak sengaja. Ini cerita sendiri ya. Aku pernah nih pas itu baru siap mandi. Baru siap mandi kan. Pagi-pagi itu, jam-jam subuh. Kata orang jam-jam subuh tuh mungkin jam-jam yang udah aman lah ya. Udah aman. Jadi mandi lo ya kan, jam 5 mandi. Mandi buka pintu mau keluar, tuh tiba-tiba ada anak kecil depan gue. Iya. Anak kecil megang boneka, aku gak bisa gerak ya. Itu beneran ya kayak gitu, tapi gak bisa bergerak loh ya. Itu sampai terdiam, aku gak bisa jerit, gak bisa ngomong ya. Kenapa gak bisa? Karena kamu masuk ke dimensi dia. Kalau kita masuk ke dalam dimensi mereka itu, kita seperti dikuasai gitu.
Nah, dan kita nggak bisa bicara, kita mau bergerak nggak bisa, kayak orang ketindian itu. Nah, seperti itu. Dan nggak ada suara alam. Suara alam itu, tahu nggak kalau suara alam itu seperti suara angin. Iya. Nah, itu nggak ada. Ini betul, Jadi ini senyap. Senyap betul. Ah, Berasa. Selamat, Anda sudah berhasil ke Tapi alam itu lain. salah satu lah pengalaman setelah itu udah kayak jarang lah. Itu Iya. paling fatal. Dan itu betul-betul kayak Jadi setelah itu apa yang trauma Justin sih, agak trauma. apa yang Justin lakukan setelah itu? Ya setiap mau ke kamar mandi mikir aja sih, ih nanti ketemu lagi nggak ya sama dia, nanti ketemu lagi nggak sama dia. Jadi kalau lain kali limpahkan jasa. Bisa jadi itu makhluk itu ada hubungan karma dengan kamu. Minta pertolongan. Jadi mereka ini sebenarnya untuk memperlihatkan ataupun menunjukkan keberadaannya itu nggak gampang loh, nggak gampang. Oh iya. Jadi mereka tuh butuh perjuangan yang sangat luar biasa agar kamu bisa melihat dia. Berarti butuh energi yang besar ya mereka. Jadi makhluk peta itu pun nggak semua jelek loh. Ada yang bagus juga loh. Ada yang cantik, ada yang tampan loh. Wah. Beneran. Tapi dia bukan manusia. Ada yang berwujud biku lagi. Berarti kau yang kayak di film-film itu betul kan ya? Jadi kalau umpamanya kamu ke vihara, ada lihat bante gitu kan, sekilas gitu, jangan dikejar. Bisa jadi itu peta. Oh tapi peta yang baik. Iya. Dia melekat pada saat dia menjadi biku, dia melekat dengan jubahnya ataupun dia melekat dengan kebikuannya, dia bisa jadi peta biku. Peta Aku samanera. mau cerita, tapi nanti takutnya anak-anak takut ke vihara pula ya. Pernah ya? Tapi memang baik sih. Tapi kalau udah dia berwujud biku, setidak-tidaknya dia kan kenal dhamma. Dia nggak seperti peta-peta yang seperti peta hantu kelaparan, hantu gentayangan, hantu mati penasaran, beda. Jadi mereka itu sebenarnya wujudnya itu semakin dia seram, berarti semakin dalam kebenciannya. Jadi kebenciannya itu terpancar dari wujudnya. Jadi kalau dia semakin seram, berarti dia penuh dengan kebencian. Itu berarti ada nggak masanya mereka bisa bebas dari situ? Misalnya nih, kan mereka udah terwujud menjadi makhluk peta. Keinginan mereka terwujud nih. Misalnya mereka minta tolong sama kita, temukan ini atau ini ya. Gitu. Kayak di film-film ya. Iya. Itu betulan nggak ya? Jadi sebenarnya pelimpahan jasa itu nggak harus di bulan hantu aja sih. Nggak harus di Cengbeng ataupun Shigwe bulan hantu, nggak harus sih. Setiap hari kita boleh pelimpahan jasa. Dan pelimpahan jasa ini kita lakukan dengan penuh keikhlasan ya, ketulusan. Nanti mereka tuh bisa bahagia. Jadi kita ini kan misi kita ini mau buat mereka merasa bahagia. Dengan mereka bahagia, otomatis karma baik mereka itu berbuah. Jadi bukan karma kita dibagi-bagi. Kita nggak bisa mewarisi karma kita ke orang lain. Kita mewarisi karma kita sendiri. Begitu juga dengan petanya. Jadi visi kita ini buat mereka bahagia. Nah contohnya, kalau kita Pai Kong Ma, sembahyang leluhur, pasti disuruh masak makanan kesukaannya. Benar. Supaya apa? Supaya dia senang. Jadi kalau misalnya mereka senang, itu berarti ada kemungkinan mereka bisa Karma baik mereka bisa berbuah dan bisa menolong mereka terlahir di alam lebih baik. Jadi kasihan juga sih, misalnya nih ada orang meninggal ya, dia jadi makhluk peta, tapi dia nggak ada keluarga ya, nggak ada yang sembayangkan dia. Iya. Itu berarti bisa-bisa mereka malah nggak terlahir kembali jadi manusia ya? Belum tentu. Jadi di kehidupan ini dia nggak ada sanak keluarga, kehidupan lampau kan ada. Jadi bisa jadi kita ini ada hubungan karma dengan beliau. Jadi makanya Buddha mengajarkan kita limpahkan jasa kepada semua makhluk. Sabi sata bhavantu sukhitata, sabi peta bhavantu sukhitata kan. Semoga semua makhluk peta, makhluk buta berbahagia. Kita limpahkan ke semuanya, kan ada kita. Baik, dari situ udah mulai paham sih. Ternyata berarti kadang kan sebenarnya ya teman-temanku kan ada juga yang nggak percaya soal-soal hal kayak gini. Soalnya kan mereka nggak pernah merasakan atau nggak pernah melihat. Jadi gini loh, kalau yang kita bilang seperti yang punya indera keenam, sen kan, atau indigo kan, ini seperti ikan dengan katak. Nah, kalau si katak cerita ke ikan,
kondisi daratan itu seperti apa, kehidupan daratan itu seperti apa, ikan nggak akan percaya. Kenapa? Karena ikan nggak pernah ke darat. Kalau dia ke darat udah game over, dia nggak tahu lagi kan. Sedangkan si katak, ki kodok ini dia bisa hidup di dua alam, sama dengan anak yang punya indera keenam atau indigo. Mereka bisa melihat dua alam matanya. Dia memiliki mata batin. Jadi sebenarnya anak indigo itu, nah kita bahas yang lebih menarik ya. Jadi anak indigo itu banyak orang menilai itu adalah gift, hadiah dari langit, ya kan? Ataupun punya tugas mulia dari langit gitu kan. Kan ada cerita seperti itu. Ada sebagian pun bilang itu kutukan. Karena yang dilihat hantu semua. Ya kan? Ada juga yang bilang indigo itu indikasi masalah otak, kerusakan otak, indikasi kerusakan otak. Kalau kedokteran mungkin itulah jawaban itu ada sebagian orang bilang lah. Tapi untuk Anda yang belum paham indigo ataupun indera keenam, cobalah praktekkan meditasi Anda. Jangan hanya teori. Nah, praktekkan meditasi Anda, tapi meditasi dengan samadhi yang benar. Nah, jika kalau samadhi benar, kamu akan mendapatkannya. Kamu akan melihat dengan jelas. Nah, kalau meditasi dengan tujuan, contohnya saya meditasi dengan tujuan saya pengen lihat alam lain gitu kan, itu nggak akan dapat, karena isi adalah kosong, kosong adalah isi. Semakin kamu ingin terisi, itu kosong. Semakin kamu mengosongkan, kamu terisi gitu. Meditasi seperti itu. Jadi cobalah praktekkan. Nanti setelah kamu meditasi samadhi dengan benar, nanti kamu akan mendapatkan intuisi. Intuisi contohnya seperti berapa jam kemudian nanti kayaknya saya mau bertemu dengan orang nih, teman lama. Padahal nggak ada nggak ada janjian. Itu intuisi. Itu susah dijelaskan dengan logika kan. Kayaknya ini sudah pernah terjadi ya gitu kan. Sering ya, dejavu ya. Nah itu susah dijelaskan. Coba tanya dokter apa itu. Dia nggak ngerti, cuman itu adalah memori dari bawah sadar. Tangkapan batin kita itu lebih cepat dari pikiran kita, lebih cepat dari kenyataan. Makanya sebelum terjadi bencana, anak indigo sudah bisa tahu prediksi nanti akan ada bencana. Itu tangkapan mereka, tangkapan batin mereka. Berarti batinku udah mulai bagus tadi ya, soalnya udah sering dejavu. Jadi gini, sebenarnya semua orang bisa loh, bisa punya indera keenam. Indera keenamnya katanya asna cakra asna gitu ya kan, indera keenam, mata batinnya terbuka. Semua orang bisa, tidak terkecuali, semua orang bisa jika meditasinya benar. Nah terus kalau untuk indigo, itu lebih spesial. Kenapa? Karena itu bawaan dari kehidupan lampau. Jadi gini, kalau kita saat ini meditasi, kita sudah punya kemampuan lah seperti sensitif seperti Justin, tapi bukan indigo, gitu kan. Nanti kamu pindah alam dan lahir lagi jadi manusia, kamu indigo. Jadi indigo itu sebenarnya seperti kita sekolah, pindah sekolah. Jadi kalau kita kelas 3 SD lah kita bilang, kita pindah sekolah, kita kan lanjut kelas 3 SD, nggak mungkin kita mulai dari kelas 1 kan, atau lagi dari TK kan. Nah kita pindah alam, itu ilmu pengetahuan dari meditasi kita, pelajaran-pelajaran dari yang kita dapat dari meditasi itu terbawa, kita bawa ilmunya ke kelahiran selanjutnya. Itulah yang disebut indigo. Tapi indigo itu artinya sebenarnya itu ya warna biru keunguan. Jadi aura orang yang indigo itu warnanya tuh biru keunguan. Jadi kalau misalnya orang indigo bisa melihat warna aura orang nggak? Iya. Bisa. Jadi sebagian, nggak semua sih. Sebagian orang, jadi kemampuan batin kan beda-beda. Kemampuan batin semua orang tuh beda-beda. Jadi kan ada orang ini bisa nyanyi, semua bisa nyanyi nih. Tapi kan ada orang yang memang ada bakat gitu. Ada bakat, jadi dia nyanyi, asal-asal nyanyi kok suaranya bagus ya. Kita yang sudah belajar setengah mati kok suaranya kayaknya standar aja gitu kan. Itulah, kalau indigo itu sama semua. Sama, jadi dia
kemampuannya itu pun sama, beda-beda. Oh, beda-beda. Beda. Jadi ada yang lebih sensitif dengan suara, ada yang dari Aroma aja. aroma. Jadi batin itu luar biasa. Batin bukan hanya melihat aja, mendengar, merasakan, melihat. Jadi ya, kalau misalnya nih batinnya kuat, kalau yang paling viral saat ini itu ada yang namanya astral projection yang kalau nggak salah ya, yang jiwanya bisa keluar dari badan, jalan-jalan sana sini. Betul nanti? Itu beneran ada. Iya. Itu beneran ada. Jadi itu namanya Rogo Sukmo. Rogo Sukmo ya kan. Jadi kesadaran jiwanya itu keluar dari jasmaninya. Bisa. Kalau dia bisa mengendalikan itu bagus. Tapi yang nggak bisa mengendalikan itu dia bisa keluar tanpa sebab. Itu yang bahaya. Terus katanya kalau misalnya nih, karena dia keluar, dia bisa bertemu yang namanya kan makhluk peta ya. Dia bisa ke lain dimensi. Nah, kalau terbunuh katanya, jasmaninya juga mati semua. Sebenarnya bukan terbunuh sih, cuma kita nggak boleh terlalu lama. Oh, nggak boleh terlalu lama di luar. Oke. Tidak boleh terlalu lama. Dan kita butuh kesadaran juga. Jadi makanya meditasi itu sangat penting. Kita kan nggak tahu kita itu seperti apa. Contohnya, Justin tidur, lelap ini. Tiba-tiba dipanggil dengan suara yang keras, Justin gitu kan. Kaget kan? Kaget bangun, itu bisa kesadarannya yang bangun. Ini fisiknya masih tidur. Bisa keluar tiba-tiba, itu bahaya loh kalau di bulan hantu. Jadi jasmaninya kosong jadinya, nggak ada jiwanya. Itulah yang disebut mati suri. Oh, itu yang disebut mati suri. Terus lo dengar dari orang-orang dulu ya, dari laulang ya. Lu tidur jangan depan cermin ya. Kenapa? Aku baru dengar nih, katanya ini dari Ii Longching yang kemarin episode 1 ya. Dia cerita katanya kalau misalnya nih kita tidur depan cermin, itu pas kita tidur kan jiwa kita katanya keluar. Dia lihat cermin, dikira itu raga kita. Dia maksudnya ke cermin katanya. Iya, betul. Bener ya? Betul. Jadi kesadarannya itu di cermin. Tapi nggak mati sih. Nggak mati, itu namanya mati suri. Dia nggak benar-benar game over, bye-bye gitu kan, pindah alam nggak. Aku kira pamali doang sih. Katanya kan nggak boleh tidur depan cermin kan pamali. Rupanya betulan ya ada cerita gitu ya. Coba lo. Enggak mau lagi. Nanti nggak balik. Iya, takut ya. Takut lagi nanti nggak balik. Tapi kalau makanya kita harus jaga kesadaran sati setiap saat. Itu yang diajarkan oleh guru kita, sati. Guru agung kita, Sang Buddha kan sudah mengajarkan kita untuk sati kan. Itulah yang bagi untuk kita di hari apapun, mau bulan hantu, mau tahun hantu, 1 tahun hantu semua. Tapi kok kita bisa sati, sadar, kita aman. Mungkin itu aja sih yang betul-betul pengen kami tahu lah dari sebenarnya Cigopo itu betul atau enggak nyata benar-benar ada ya. Iya, makanya itu kesempatan kita untuk Chautu, untuk pelimpahan jasa, lakukanlah dengan serius ya. Karena kan pernah saya ikut satu acara Chautu yang datang itu enggak serius gitu, hanya ikut-ikutan aja. Jadi enggak datang sana lagi upacara dia ngobrol gitu kan. Jadi makhluk-makhluk di situ terlihat agak bengong gitu kan, bingung di sana mau ngapain gitu. Nah, jadi kalau pada saat ada acara Chautu, ada acara pelimpahan jasa, patik dana, lakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Jadi lebih bermanfaat bagi mereka. Jadi sayang kalau kamu sudah ikut tapi nggak ada manfaat, sia-sia kan? Iya. Nah, itu saja sih pesan saya. Makasih banyak ya. Baik, teman-teman semua, sekian untuk episode kali ini. Semoga episode ini bisa menambah ilmu teman-teman semua, bisa motivasi supaya teman-teman memperkuat batinnya, meditasinya supaya teman-teman tetap sakti. Ya. Ya, namo Sang Hyang Adi Budaya teman-teman, namo Buddhaya. Namo Buddhaya.